Kita sering-sering hari ini merasa takut dan merasa bahwa ketakutan itu biasa. Tapi hari ini di dalam program Life Unlimited kita akan belajar untuk terlepas dari ketakutan. Ya, shalom dan selamat berjumpa kembali dalam program Life Unlimited bersama dengan saya, Susan Hoover. Senang sekali kita bisa jumpa dalam program ini. Dan hari ini, seperti saya janji tadi, kita akan belajar topik terlepas dari ketakutan. Dalam beberapa bulan ini kita akan belajar terlepas dari banyak hal yang mungkin itu menghalangi kita atau menjadi masalah hambatan dalam kehidupan kita, menjadi sesuatu yang kurang baik dalam kita. Kita mau terlepas dari itu semuanya. Nah, ketakutan itu adalah sesuatu yang cukup besar. Bahkan saya merasa kalau hari ini saya tanya orang takut ini, takut itu, orang merasa ketakutan itu adalah hal biasa di dunia ini. Tapi saya mau kita belajar dari firman Tuhan. Bahwa kita orang percaya tidak seharusnya terikat dengan ketakutan. Tapi kita bisa terlepas dari ketakutan. Untuk benar-benar nikmati kehidupan ini seperti apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Bayangkan, coba bayangkan saja kehidupan kita tanpa ketakutan. Karena banyak orang takut, bukan saja takut seperti takut mati atau takut-takut hal besar, tapi takut gagal, takut ditolak, takut hal-hal yang seperti ini yang buat mereka mungkin tidak coba untuk melakukan sesuatu yang baru, tidak pernah ambil pengalaman yang baru. Sayang sekali hidup kita sangat dibatasi saat kita mengikuti perasaan takut. Saya pun kemarin ada bahas-bahas dengan siswa yang belajar bahasa Inggris. Mereka harus tanya kepada saya dalam bahasa Inggris. Saya tanya mereka kembali dalam bahasa Inggris. Mereka harus jawab. Pasti ada salah-salah. Sampai mereka pun tanya, bagaimana Susan belajar bahasa Indonesia? Saya bilang, karena saat kita belajar bahasa apapun itu, kita harus berani coba. Kita tidak boleh takut-takut. Saat kita takut, tutup mulut, kita tidak bergerak. Sayang sekali, hilang kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru. Makanya hari ini dalam program Life Unlimited, kalau kita benar-benar mau dengan kehidupan Life Unlimited, itu adalah hidup tanpa batas, hidup kelimpahan, hidup yang sesuai dengan yang Tuhan hendaki bagi kita. Kita juga harus belajar untuk hidup terlepas dari ketakutan. Sebelum saya lanjut dalam topiknya hari ini, sebelum saya lupa karena terlalu semangat, saya mau bahas satu kesaksian yang masuk. Nah, sepanjang program ini akan ada nomor WA dan cara lain untuk hubungi call center. Nah, ada tim yang siap untuk mendoakan pemirsa Life Unlimited. Dan kemarin yang menarik kepada saya, ada beberapa orang yang minta doa karena kena COVID. Nah, ini adalah seorang bapak dari Sumba. Dia minta doa karena saat dia itu kena COVID, dia sesak nafas, itu banyak yang lain yang merasa sakit-sakit bagi dia. Dia hubungi call center, minta didoakan. Dan yang luar biasa, kasih kabar 4 hari kemudian, bukan saja sudah sembuh dari COVID, sudah sampai tes hasil negatif, dan sudah diizinkan pulang. Wah, itu cepat sekali ya kesembuhan yang Tuhan beri. Kadang-kadang kalau saat orang dengar satu penyakit yang kurang diketahui, satu virus ya, seperti ini, mungkin mereka bisa langsung merasa ketakutan. Tapi syukur bahwa hari ini kita akan belajar untuk terlepas dari ketakutan. Bahwa kita bisa berjalan dengan hikmat, berjalan dengan berani saat ketakutan itu tidak seperti buat kita terikat lagi. Nah, bagaimana kita akan belajar hal ini? Ada satu kisah yang saya akan sebentar lagi tunjuk video, di mana saya ingat bahwa ketakutan itu tidak harus karena kondisi,
Mungkin kita merasa saat ada suara besar, langsung takut ya. Saat ada kejadian di bumi, di dunia sesuatu terjadi, langsung takut ya. Kadang-kadang kita merasa itu biasa, tapi saya belajar, bahkan ini dari seorang muda dalam firman Tuhan. Dari anak muda, namanya Daud. Ya, dia adalah orang yang paling muda dalam kisah ini. Orang yang paling tidak ada pengalaman, paling tidak dilatih seperti yang lain. Tapi dia bisa menjadi orang yang kelihatannya tidak mengikuti rasa takut, tapi ikut keberanian dari para Tuhan. Nah, kita akan temukan rahasia-rahasianya. Tapi sebelumnya, untuk membuat kisah ini lebih hidup, saya minta pemirsa semua mengikuti saya itu ke Israel, di mana saya berdiri di Lembah Ela. Tempatnya di mana Daud menghadapi orang Filistina, menghadapi Goliat. Untuk apa yang kita bisa pelajari bersama-sama dalam video klip singkat ini. Saya berdiri di sini di tempat yang sangat luar biasa. Di mana saya sekarang, saya ada di Lembah Ela. Itu adalah tempat di mana Daud itu menghadap Goliat ya, orang Filistin itu. Jadi saat ini di mana saya berdiri, bisa lihat di belakang saya ada lembah yang besar itu, dan itu di mana orang Filistin berada, dan di mana Goliat itu ada, dan dia memang ancam-ancam orang Yahudi yang ada di sini di tempat di mana saya berdiri sekarang. Nah, yang sangat menarik kepada saya dalam cerita ini, biasanya kita ceritakan kan pada orang yang masih anak-anak sekolah minggu dan yang lain-lain. Tapi yang menarik kepada saya adalah semua orang ini takut. Kenapa ada satu orang yang anak muda yang bukan seorang prajurit, yang lain semua prajurit, yang bukan prajurit, yang tidak ada pengalaman sedikit pun dalam peperangan. Kenapa dia yang berani untuk melawan dan menghadap dan bahkan untuk mengalahkan si Goliat? Itu karena Daud itu satu-satu yang ingat siapakah dia, siapakah yang ada bersama dengan dia, itu Tuhan. Makanya kalau saat kita lihat, Daud itu tidak pernah minta dia yang berperang. Dia selalu tanya, kenapa tidak ada, kenapa tidak ada. Kenapa? Karena dia pikir ini semua seharusnya orang yang percaya kepada Tuhan, yang ingat Tuhan itu ada bersama dengan kita. Akhirnya saat mereka katakan, oke, kalau gitu Daud sendiri yang lawan. Apa yang dia katakan kepada Goliat? Dia katakan terus bahwa saya datang dengan nama Tuhan semesta alam. Bukan dengan perang, bukan dengan yang lain itu semua, dengan pedang. Tapi saya datang dengan nama Tuhan semesta alam. Dan bisa lihat yang paling luar biasa detiknya apa dalam kisah ini adalah berkata seperti ini. Saat Goliat, saat orang Filistin itu mau maju untuk berperang dengan Daud, berkata seperti ini, dia mau bergerak maju, berkata bahwa Daud yang berlari untuk menghadap dia. Nah, ini sangat menarik sekali bagi saya. Daud yang berlari, Daud lebih semangat daripada Goliat. Kenapa? Karena Daud begitu yakin bahwa kemenangan itu diberikan oleh Tuhan. Bukan dia, Daud, yang berperang, tapi Tuhan yang ganti dia berperang. Dan betul, Tuhan yang berperang bagi dia dan buat satu kemenangan yang sangat luar biasa. Nah, sesuatu yang kita bisa belajar dari hal ini hari ini adalah kalau kita benar-benar percaya Tuhan semesta alam ada bersama dengan kita, pasti kita akan ambil langkah-langkah yang sangat berani, yang orang lain tidak berani ambil. Bahkan kita mau lari untuk lihat apa yang Tuhan akan lakukan di dalam hidup kita. Wah, banyak yang kita bisa belajar dari tempat yang begitu indah ini hari ini. Haleluya. Satu kisah yang mungkin kita anggap kisah sekolah minggu, menjadi kisah bagi kita semua pun orang dewasa untuk pelajari dari Daud. Nah, sering sekali mungkin kita pikir, oh, Daud yang hebat, Daud yang berani, satu-satunya orang yang berani. Tapi menurut saya itu kita bisa lihat lebih dalam ke kisahnya dan temukan apa yang buat Daud tidak ikut ketakutan. Sebenarnya kalau Daud itu datang hanya bawa makan-makan kepada saudara-saudaranya yang ada mau berperang orang Filistina, dia datang ke sana melihat orang besar, raksasa seperti ini, Goliat. Pasti sebenarnya ada rasa takut. Kita semua orang manusia, nggak ada manusia yang seperti dibuatnya dari besi, yang tidak merasa takut. Setiap orang manusia pasti ada rasa takut. Jadi kita harus temukan bagaimana kita mengatasi rasa takut itu terlepas dari rasa ketakutan itu. Nah, berkata dalam kisah ini menarik kepada saya bahwa Daud berkata kepada orang Filistin. Ini dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang ku tenang itu. Nah, hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku.
Dan dia teruskan apa yang dia akan lakukan kepada Goliat. Tapi ini sangat luar biasa sekali kepada saya karena terus menerus Daud katakan apa? Bahwa Tuhan yang akan melakukannya. Dia berkata kepada Goliat, Goliat tidak hanya melawan aku, ini seorang anak muda yang tidak mengerti bagaimana cara berperang, bukan seorang tentara, tidak hanya melawan ini bangsaku, tentara-tentara ini, tapi ini semuanya tentang yang lebih besar lagi, itu adalah Tuhan. Kayaknya sangat luar biasa. Kenapa Daud tidak takut? Karena Daud tidak menghadapi bahwa itu atau cara memandangnya bahwa itu adalah Goliat melawan dia. Tapi dia percaya di sini bahwa Goliat menghadap Tuhan dan Tuhan yang akan menyerahkan Goliat kepada dia. Tuhan yang akan melakukannya. Dan benar kita melihat dalam kisah ini. Kenapa? Karena nggak mungkin dari batu seperti itu bisa mengalahkan raksasa yang begitu besar. Jadi Tuhan yang melakukannya. Jadi kepercayaan Daud, keberanian Daud, bukan dalam betapa besarnya dia, kepercayaan kepada diri sendiri. Tapi kepada siapa yang ada bersama dengan dia. Tuhan yang luar biasa. Jadi dalam kisah ini pernah saya merasa terinspirasi sekali. Karena berkata seperti ini, bahwa Goliat itu maju, mau bergerak. Tapi Daud lari kepadanya. Wow, artinya yang lebih semangat berperang Daud daripada Goliat. Wow, itu benar-benar buat saya benar-benar wow ya, benar-benar heran-heran. Kenapa? Karena menunjukkan betapa Daud ini tidak ketakutan. Betapa dia berani sampai dia semangat untuk melihat. Dia begitu percaya bahwa Goliat itu akan diserahkan kepada tangannya oleh Tuhan. Jadi mengatasi rasa takut itu memang hanya saat kita menyadari yang lebih besar, yang lebih berkuasa, itu ada bersama dengan kita. Makanya saya percaya bagi setiap pemirsa Life Unlimited, kalau sudah percaya kepada Yesus, tidak harus lagi terikat oleh rasa takut. Kenapa? Karena kita sudah punya Dia yang lebih besar dengan kita. Bahkan kita bisa masuk ayat lagi. Sekarang kita masuk dalam Ibrani 13. Ayat yang ke-6 berkata apa? Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadapku? Wah, ini ayatnya penuh dengan keyakinan, penuh dengan deklarasi, penuh dengan yang luar biasa sekali. Bahkan dikatakan di sini bahwa aku dapat berkata. Wah, ini harapan saya pada akhir episode program Life Unlimited hari ini. Setiap pemirsa Life Unlimited bisa mengakui seperti ini. Aku tidak takut. Aku tidak takut. Berkata apa? Aku tidak takut. Apakah yang dapat manusia? Apakah yang orang lain dapat melakukan? Kalau Tuhan adalah penolongku. Artinya saat orang mau melawan kita, kok saya terlalu takut karena mereka sebenarnya mau melawan Tuhan. Nah, ayat 6 itu adalah hasil daripada ayat kelima. Karena ayat kelima di situ ada janji Tuhan bahwa sekali-sekali Dia tidak akan membiarkan. Sekali-sekali Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Dengan keyakinan Tuhan bersama dengan kita, itu yang menciptakan keberanian, keyakinan keluar daripada kita untuk berkata, aku tidak akan takut. Wah, luar biasa. Boleh nggak ya semua buat deklarasi ini bersama dengan saya? Saya harap semua pemirsa bisa mengatakan saat ini ya. Berkata dengan, sebab itu dengan yakin kita dapat bicara. Yuk ikuti saya katakan, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Nah, tidak akan takut itu seperti respon kita. Yang pertama kita percaya. Kalau belum yakin Tuhan penolong. Kalau belum yakin Tuhan bersama dengan kita setiap saat. Kalau masih mungkin berpikir, masih mungkin takut meragukan bahwa mungkin Tuhan itu tinggalkan, kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak ada. Makanya di situ ada alasan untuk takut. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan
akan sesuai dengan janjinya. Dia akan bersama dengan kita setiap saat dalam setiap hari. Tidak pernah akan meninggalkan. Tidak pernah akan membiarkan kita. Makanya dengan kepercayaan keyakinan itu, respon kita otomatis adalah untuk apa takut? Tidak akan takut. Apa yang manusia dapat lakukan? Penolong kita bukan dari manusia. Penolong kita bukan yang biasa dari dunia ini. Tapi penolong kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang penuh kuasa ya. Tuhan yang penuh keajaiban. Tuhan yang sanggup. Tuhan yang mengasihi kita. Penolong kita. Amin. Makanya saya percaya bahwa kita bisa terlepas dari ketakutan seperti Daud. Daud itu pasti ada rasa takut. Tapi dia bisa menghadapi Goliat dan bergerak lari kepadanya dengan keyakinan Tuhan bersama dengannya. Dan Tuhan yang akan melakukannya. Nah, sama dengan kita hari ini, kalau mau mengatasi rasa takut, saya rasa jangan coba untuk mengatasi ketakutannya. No, jangan fokus di situ. Jangan fokus untuk ketakutannya. Tapi fokus untuk kepercayaanmu kepada Tuhan. Apakah yakin Tuhan bersama denganmu? Itu fondasi yang lebih baik. Kalau sudah punya fondasi kepercayaan yang lebih baik, responnya terlepas dari ketakutan, keberanian untuk membuat deklarasi iman seperti ini, akan respon kita, akan keluar daripada kita. Amin. Nah, saya juga bukan orang sempurna dalam hal ini. Pasti ada waktunya saya masih rasa takut. Dan ada waktunya kadang-kadang saya mengikuti perasaan takut itu. Tapi saya mau belajar, dan memang sudah agak lebih belajar ya daripada sebelumnya. Untuk tidak harus mengikuti itu. Nah, ini tips yang saya mau kasih kepada pemirsa Life Unlimited. Bahwa merasa takut, mungkin itu selalu akan ada. Mungkin kita sebagai manusia tidak pernah akan benar-benar untuk tidak rasa takut sedikit pun. Rasa takut itu ya memang mungkin perasaan muncul. Tapi di situ kita memilih mengikuti perasaan itu. Atau kita memilih untuk kembali lagi ingat Tuhan. Kembali lagi ingat Dia ada bersama dengan kita. Kadang-kadang kita bisa panik dengan berapa detik aja. Dengar kabar buruk. Oh, kalau ini terjadi begini. Wah, langsung ketakutan. Lari sampai pikiran kita lari sampai nggak tahu kemana. Tapi kita di situ sebenarnya bisa memilih. Ada kuasa dari Tuhan untuk memilih. Dan saya percaya di situ saat kita kembali lagi ingat. Saya sering melakukan ini gitu kan, bahwa apa sebenarnya yang bisa terjadi yang saya begitu takuti. Kalau saya gagal, nggak apa-apa, nanti coba lagi, ya kan? Kalau saya tertolak, nggak apa-apa. Pernah tahu nggak? Bahkan, oke, ini kesaksian, ini cerita yang benar. Untuk memasuki program Life Unlimited ke channel ini, dulu saya menunggu untuk minta itu terlalu lama. Setahun lebih karena takut ditolak. Padahal apa yang paling buruk yang bisa terjadi? Kalau saya tanya, mereka katakan tidak boleh, ya udah sampai di situ aja. Coba lagi nanti, coba lagi nanti. Jadi kadang-kadang kita terlalu mengikuti ketakutan. Dan karena kita mengikuti ketakutan, kita tidak alami semuanya yang Tuhan ada untuk kita. Nah, saya bersyukur akhirnya satu hari saya berpikir Tuhan yang memanggil saya untuk buat program Life Unlimited ini. Kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang buka jalan. Saya minta masuk channel ini. Dan dikasih program ini yang semua pemirsa bisa saksikan saat ini. Nah, ini semuanya hasil kenapa? Karena akhirnya saya tidak memilih untuk mengikuti rasa ketakutan, takut gagal, takut ditolak, takut apapun itu. Tapi saya memilih untuk hanya coba saja. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan saya. Kalau gagal pun Tuhan sanggup membangkitkan lagi. Tuhan sanggup angkat lagi. Tuhan sanggup tetap melakukan mukjizatnya. Amin. Banyak yang kita pelajari hari ini. Dan ada ayatnya memang yang berkata seperti ini dalam Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat ini lihat semua, ini semua di Roma 8 ini adalah respon kita saat kita yakin akan kasih Allah bagi kita, saat kita yakin apapun yang terjadi kita tidak akan terpisah dari Dia. Makanya karena itu
ada respon, ada keyakinan, ada deklarasi yang muncul keluar. Kayaknya saya berharap semua pemirsa saat ini bisa pikir seperti itu. Ya memang benar ya, kalau Tuhan di pihakku, apa yang orang bisa lakukan sebenarnya? Wah, ini langsung muncul ya keberanian, keyakinan, dan terlepas dari ketakutan. Dari ayat ini saya ingat ya, ada lagu-lagu tentang hal ini ya. Besar di dalamku. JPCC, mari kita saksikan klip dari lagu ini. Cocok sekali ya lagunya dengan apa yang kita sampaikan. Bahkan saya percaya karena sudah dengar saya sharing tentang terlepas dari ketakutan. Saat kita nyanyi tadi, wah sudah ada seperti deklarasi keluar ya. Wah, tidak akan takut ya. Jika kau di sisiku, untuk apa takut? Ya tidak akan ada. Ya kita percaya, ini bukan artinya, hati-hati ya, bukan artinya bahwa kita boleh melakukan apapun, tidak harus hati-hati, tidak harus berhikmat. No, 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 no. Saya tidak katakan demikian. Tapi ini maksudnya untuk sering sekali sesuatu bahkan yang Tuhan memanggil kita untuk lakukan. Contohnya Tuhan memanggil saya untuk program televisi. Saya tahu itu dari Tuhan, tapi saya takut untuk minta airtime seperti ini. Untuk minta program masuk. Nah, syukurlah akhirnya saya ambil langkah itu. Nah, saya juga mau kita belajar bersama-sama pemirsa Life Unlimited. Di mana kita sama-sama ambil langkah yang dulu kita ketakutan. Mungkin kita kadang-kadang ketakutan memberitakan Injil. Padahal itu jelas-jelas dari Tuhan. Kita kadang-kadang mungkin ketakutan bersaksi, takut ditolak orang, takut mereka marah kepada kita. Tapi sebenarnya itu sesuatu yang Tuhan minta kita lakukan. Bukankah kalau Tuhan minta kita lakukan sesuatu, Dia ada bersama dengan kita? Apa yang paling buruk yang bisa terjadi? Kita ditolak, sakit hati sebentar. Yalah, tapi masih ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Jadi kadang-kadang kita perlu pikir dengan lebih jelas. Perlu pakai logika. Dan lihat bahwa kalau kita benar-benar percaya. Dan saya bisa deklarasi sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan bersama dengan kita terus sebagai penolong. Dia tetap ada, berkuasa.
Dia mengasihi kita. Dari itulah akan menimbulkan keberanian yang mengatasi ketakutan. Bahkan sampai terlepas dari ketakutan. Artinya ketakutan tidak akan menghalangi atau mengikat kita lagi. Yang percaya katakan amin. Dan yang terakhir hari ini saya akan kasih ayat satu lagi. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7. Ini supaya kita benar-benar yakin ketakutan itu tidak datang dari Tuhan. Supaya kita tahu kenapa, karena ketakutan itu Tuhan tidak pernah minta kita dengan ketakutan melakukan sesuatu. Jangan kita pun pakai melayani Tuhan karena ketakutan. Takut akan Tuhan beda dengan ketakutan. Takut akan Tuhan lebih pasti terjemahkan hormat. Menghargai Tuhan, itu masih benar. Hormat akan Tuhan, itu masih benar. Tapi takut maksudnya gemetar, takut memundurkan diri. Tuhan tidak pernah mau kita seperti itu. Nah kita lihat, ini jelas 2 Timotius pasal yang pertama ayat ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Artinya saat kita merasa takut, kita bisa langsung mengerti ini bukan dari Tuhan. Nah Tuhan kadang-kadang mau kita lihat sesuatu bukan merasa takut, tapi dia mau kita lihat ini tidak benar. Ini saya tidak melakukan karena alasan yang baik ini. Tidak benar, ini yang bukan dari Tuhan. Kita bisa membedakan. Tapi dia tidak mau kita mengikuti perasaan ketakutan. Karena saat kita mengikuti perasaan ketakutan, seperti di 2 Timotius ini, mungkin tidak akan sampai bersaksi kepada orang lain pun. Karena rasa takut itu bukan dari Tuhan. Dia tidak memberikan roh ketakutan. Artinya setiap kali merasa takut. Oh mungkin gelap merasa takut. Oh orang cerita ada hantu takut. Bilang gak takut lagi. Aku tidak terikat oleh ketakutan. Saya terlepas dari ketakutan. Karena Yesus bersama denganku. Dia lebih besar. Amin. Itu sudah seperti Daud yang bicara di situ. Saya mau berdoa untuk semua pemirsa Life Unlimited hari ini terlepas dari ketakutan. Mari kita berdoa. Tuhan, saya bersyukur untuk setiap orang pemirsa. Dan saya berdoa hari ini Tuhan, mereka tidak akan lagi mengikuti perasaan takut. Tapi mereka akan kembali lagi ingat Engkau yang lebih besar, yang lebih berkuasa. Engkau penolong mereka, ada bersama dengan mereka. Bahkan mereka ditolak, mereka gagal, apapun yang mereka takuti itu, Engkau tetap bersama dengan mereka. Engkau tetap yang akan menolong mereka, yang akan membangkitkan mereka kembali. Terima kasih Tuhan, kami menerima hal ini dan kami mengakui tidak ada alasan takut. Kami terlepas dari ketakutan di dalam nama Yesus. Oleh kasih Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Kepada semua pemirsa Life Unlimited yang terlepas dari ketakutan, penuh keberanian, siap deklarasi hal ini dan hidup di dalamnya, kita akan jumpa kembali dalam program Life Unlimited ini minggu depan, channel yang sama, jam yang sama, hari yang sama, bersama dengan saya, Susan Hoover. Sampai kita ketemu lagi, saya Susan Hoover mengucapkan terima kasih banyak dan Tuhan Yesus memberkati.